Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Perkenalkan, saya Marsikal Pertama TNI Dr. Gunaryo STMT, salah satu dosen tetap program studi kimia Fakultas MIPA Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu propelan dan bahan peledak. Sebagai dosen, saya telah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Capaian pembelajaran keterampilan khusus, satu, mampu menerapkan hard kompeten utama yang diharapkan dari lulusan untuk masing-masing ilmu kimia sesuai dengan body of knowledge dari ilmu kimia militer, khususnya aplikasi di rekayasa dan teknologi militer seperti senjata kimia propelan dan piroteknik, amunisi, bahan peledak, kimia dalam pertahanan. Kemampuan yang diharapkan adalah menerapkan ilmu dalam menyelesaikan permasalahan terintegrasi terbatas yang dibutuhkan oleh TNI, Kementerian Pertahanan, kementerian lembaga, badan usaha milik negara, dan badan oleh pemerintah swasta. Mampu mengelola sumber daya alam, kimiawi, dan lingkungan dalam lingkungan militer dan pertahanan. Dua, mampu mengidentifikasi senyawa kimia yang spesifik terkait kepentingan di bidang militer dan pertahanan serta mengembangkan menjadi ide atau gagasan solutif untuk dapat dimanfaatkan di bidang penelitian pertahanan. Adapun CPMK terdiri dari 3 capaian, yaitu 1. Mengklasifikasikan jenis-jenis dan memahami sifat propelan, amunisi, dan roket. 2. Menjelaskan pengertian dari karakteristik piroteknik. 3. Menjelaskan metode pengukuran kinerja piroteknik dan bahan peledak. Dari CPMK kemudian dibagi menjadi 14 kali pertemuan atau yang dikenal dengan sub CPMK, tidak termasuk UTS dan UAS. Untuk mendukung pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur dan jurnal penelitian yang mendukung materi yang saya bawakan. Jurnal yang dibahas berasal dari jurnal hasil penelitian saya sendiri, jurnal nasional maupun jurnal internasional berreputasi. Kegunaan dari jurnal tersebut adalah untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan terkait dengan materi yang saya bawakan. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan. Adapun interaksi yang saya lakukan di kelas yaitu sistem student center learning dengan model problem based learning. Adapun platform yang saya gunakan yaitu LMS Universitas Pertahanan, di mana melalui platform tersebut mahasiswa dapat mengunduh materi pembelajaran, presentasi, mengisi kuis, dan mengumpulkan tugas. Itulah model interaksi yang saya terapkan dalam kelas dan saya bawakan. Aspek asesmen yang saya lakukan yaitu proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa tersebut. Adapun poin-poin penilaian telah saya paparkan dalam kontrak perkuliahan sebelum dimulai proses pembelajaran. Kontrak perkuliahan dilakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan secara tatap muka pada mata kuliah propelan dan bahan peledak di pertemuan pertama dengan materi yaitu jenis-jenis propelan. Selamat menyaksikan. Pelapor, program kimia jumlah 25, kurang 2, hadir 23, keterangan 2 emas. Selanjutnya siap menerima pembelajaran. Siapa ini, Mas? Siap Kopral Kimia Nabil serta Kopral Kimia Sidik. Terus kita Sidik Cahaya. Infra. Siap. Sebelum mulai pembelajaran, BP bergerak dulu. Jaga. Jalan. Mulai pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Serat di tempat. Gerak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita akan mulai kuliah tentang propelan dan bahan peledak, di mana mata kuliah ini disampaikan pada kegiatan semester 3 dan 2 SKS, di mana mata kuliah ini bagian dari mata kuliah penciri dari prodi kimia di
Fakultas MIPA Militer Pertahanan, sehingga kalian nanti pada saat lulus sudah banyak mengetahui tentang apa itu propelan, kemudian bahan peledak dan sebagainya. Dimana sebelum kita mulai pembelajaran, wajib hukumnya saya sebagai dosen mengaku untuk menyampaikan aturan rule dari mata kuliah ini, dimana kita nanti akan melaksanakan 14 kali pertemuan tatap muka untuk kuliahnya, kemudian 2 kali pertemuan UAS dan UTS. UTS-nya nanti setelah 7 kali pertemuan akan UTS, kemudian setelah 14 kali pertemuan kita melakukan kegiatan UAS. Di mata kuliah propelan dan bahan peledak ini kalian nanti akan mempelajari beberapa secara teori, beberapa propelan, kemudian piroteknik dan bahan peledak, sehingga nanti yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kalian setelah kuliah nanti sebagai perwira yang ditempatkan di satuan baik penelitian maupun lembaga riset dan atau yang industri, kalian akan mampu mengetahui tentang propelan dan bahan peledak tersebut. Seperti tadi disampaikan, untuk awal kita biasanya melakukan kontrak kerja. Kontrak kerja itu antara kalian sebagai mahasiswa dan saya sebagai dosen, di mana untuk kontrak kerja itu kita bagi tugas dari yang nanti kami berikan atau dosen berikan, karena nanti biasanya tim teaching baik saya maupun dengan dosen pengampu yang lainnya akan memberikan materi, mana nanti tugas itu 30%, kemudian UTS 30%, UAS 30% dan kehadiran 10%. Kalau ini kalian setujui, berarti kita jalan berikutnya. Setuju? Dengan rekomendasi ini, jadi penilaian kita dosen dengan para mahasiswa itu ditugaskan itu. Kemudian nilai kami akan memberikan nilai sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan seperti Rektor Unhan. Jadi kenapa kita nyampaikan bahwa ada 85 sampai 100 dan lain-lainnya, itu kita mendasarkan dari peraturan rektor. Jadi kalian nanti mendapatkan nilai kriteria seperti itu. Kalian juga ketahui bahwa untuk SKS yang kalian SKS nanti yang kalian akan tempuh itu sebanyak 100 berapa? 144 untuk bisa lulus sarjana kimia propelan. Karena kita pertemuan pertama minimal kalian mengenal dulu propelan. Apa itu propelan? Oke, Ridwan sendiri. Apa itu? Indonesia mesin propelan padat kimia dan subsidi jam. Propelan dia itu berasal dari bahasa Indonesia itu propel, yaitu suatu bahan kimia yang digunakan untuk mendorong. Satu saja. Oke, silakan. Makasih. Secara umum, propelan yang digunakan di dalam dunia ini dibagi beberapa tipe. Ada yang menyebutkan, nanti next slide ada. Silakan yang bisa. Ratu, pernah dengar apa itu propelan, berapa tipe jenisnya? Ratu dulu. Izin Bapak, izin Kepala Kimia atau Fisik, izin menjawab. Untuk propelan saya tahu ada 3 itu. Apa saja? Ada propelan padat, ada propelan Cair, ada propelan hibrida. hibrida. Oke. Silakan dulu. Makasih. Jadi secara bentuk propelan itu tadi ada cair, padat dan hibrid, bisa campuran ya. Jadi pengertian umum ini, jadi propelan yang tadi makanya saya sebutkan bahan bakar bisa meledak nggak? Bisa, tapi itu bukan propelan. Nah, ini disebutkan di sini bahan bakar yang mempunyai daya bakarnya rendah. Jadi istilahnya dia bahan dia sama dengan bahan peledak tapi kualitas energinya rendah. Sebetulnya yang membedakan tadi bahan peledak dengan propelan itu karena kecepatan bakarnya. Kecepatan bakar untuk mendapatkan sebuah energi. Jadi itulah dikatakan kalau dia cepat bakarnya terjadilah ledakan, tapi kalau dia bakarnya pelan-pelan itu menjadi sebuah energi. Tetapi kalau pelan sekali juga nggak begitu bisa mempunyai daya dorong tadi disampaikan oleh Sabri. Jadi kombinasi dari 3 hal tersebut, membakar, kemudian cepat, hasilnya bagus, hasilnya itu bisa terkontrol.
Tuh, jadi kalau tidak dikontrol bisa terjadi ledakan, tapi kalau dikontrol bisa terdistribusi dengan baik menjadi sebuah thrust atau daya dorong untuk melakukan pergeseran yang dari wahana tadi yang bahan apa media yang akan. Jadi pada saat kalian membakar propelan yang ada itu gas dan padatan, biasanya residu yang jadi padatan itu yang tadi bilang bentuknya C saja atau nanti belerangnya atau dan lain sebagainya, itu jadi residu, dan itu biasanya juga memang kecil banget di dalam propelan itu karena pembakaran diharapkan bisa pembakaran sempurna untuk menghasilkan energi yang lebih maksimal. Makanya di atas itu yang kan material dorong tadi, jadi propelan. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ratu bahwa propelan itu ada yang tadi dinamakan padat daya. Nah, sedangkan sendiri pada saat kalian nanti membuat propelan di dalam industri, itu sebetulnya ada di mana sih? Tadi saya di awal sampaikan bahwa hari ini kita belajar tentang propelan dan bahan peledak. Secara umum, propelan itu bagian dari bahan peledak. Nah, bahan peledak ada yang bahan peledak kecepatan bakarnya rendah, ada kecepatan bakarnya tinggi, tapi ada tengah-tengahnya. Apa itu? Piroteknik itu. Kalau piroteknik itu yang membedakan dari propelan dan bahan peledak. Kalau misalnya propelan itu dia menghasilkan daya dorong, kalau bahan peledak menghasilkan ledakan, sedangkan kalau piroteknik itu menghasilkan efek visual seperti mungkin gas ataupun asap, suara dan lain-lain. Oke, terima kasih itu. Kemudian kita bicara propelan. Tadi sampaikan propelan secara bentuk itu tadi padat, cair dan hybrid, gas dan gabungan dan lain sebagainya. Pada saat jenis material yang digunakan ada yang propelan. Ini jenisnya, ada single phase, double phase, kemudian liquid propelan, dari composite propelan, padat. Yang di padat itu yang tadi disampaikan oleh Ratu bahwa padat itu ada double phase, single phase, triple phase. Nah, yang kelompok amin-amin itu. Jadi yang kenapa sih di bawahnya ada nitramin dan sebagainya? Itu yang mengandung banyak nitrat sehingga dia punya energi lebih dibandingkan dengan material yang lainnya. Nah, di komposit sendiri banyak hal nanti. Kenapa sih namanya komposit itu? Propelan. Karena terdiri dari campuran. Nah, campuran fisika atau campuran kimia? Ya, Kimia. oh, campuran fisika atau kimia? Komposit. Kimia. Komposit. Ayo, komposit yang tahu apa itu? Kan kalian ada komposit. Nah, coba komposit, definisi dari komposit. Definisi dari komposit itu gabungan dari beberapa material yang tidak menghilangkan sifat material tersebut. Nah, jadi campuran fisika. Namanya komposit, makanya dibilang komposit. Jadi tidak menghilangkan ciri atau sifat fisik yang awal, material penyusunnya. Kalian tahu nggak, misalkan kalian membuat material komposit dari fiber, itu dengan jerami atau dengan sabut kelapa, itu namanya komposit. Tidak direaksikan kimia tetapi dicampurkan secara fisika. Nah, untuk penggunaan di militer yang propelan tadi, apa sih bedanya propelan yang digunakan di sipil dengan yang digunakan di militer? Propelan untuk meluncurkan roket, satelit itu menggunakan apa? Propelan kan? Nah, roket isinya propelan, menggunakan roket. Daya dorongnya roket, isinya roket, propelan. Apa? Kalau di militeri ada di sipil propelannya. Coba mungkin pegawainya di Satria menjawab untuk perbedaan propelan yang digunakan di militer atau dan juga di sipil itu pada perbedaan seperti jenisnya yang bisa kita lihat. Mungkin kalau di militer itu lebih mengutamakan nilai daya dorong tinggi atau daya dorong cepat, sehingga itu lebih merujuk kepada penggunaan eksplosif dari propelan. Setelah itu dari sipil itu kita lebih menggunakan propelan yang nilai efektivitasnya itu lebih tinggi atau tidak
menyebabkan boros ataupun penggunaan dari nilai ledak yang lebih banyak sehingga dapat banyak mengeluarkan biaya. Perbedaannya apa? Oke, dari tadi sebutkan menggunakan low explosive, high explosive. High explosive meledak nanti. Kan high explosive sudah ada di sisi tadi saya bilang tadi. Gitu. Kemudian dari segi tujuan, yes, memang semuanya yang membedakan kalian duduk di sini dengan kalian nanti duduk di luar itu memberikan tujuan. Tujuan kalian di sini sebagai mahasiswa yang mempelajari kimia pertahanan, kimia militer dan sebagainya. Teman-teman kalian di sana duduk di sana tujuannya kimia, misalkan ada kimia industri atau kimia nanti kimia pertanian. Jadi yang kalau dari sipil itu fungsinya mengantarkan yang tadi mendorong roket untuk mengantarkan satelit. Banyak kan pasti untuk mengantarkan satelit di sana atau cuaca dan sebagainya. Satelitnya maksudnya guna satelit dari satelit cuaca, satelit komunikasi dan sebagainya. Kemudian kalau di militer itu penggunaannya atau kegunaannya biasanya untuk misinya, perang dan lain-lain, sehingga kebanyakan dan desainnya pasti kerahasiaan, kemudian kecepatan, kemudian jarak jangkau dan lainnya itu pasti itu. Sebetulnya materialnya hampir sama yang digunakan. Pada saat kita menggunakan komposit, roket, propelan untuk sipil juga menggunakan material komposit. Pada saat kita menggunakan double base, hampir sama, mereka juga sebagian juga banyak menggunakan double base propelan. Tapi apa yang digunakan propelannya itu biasanya yang digunakan itu kalau nggak double stage, triple stage, jadi tidak single stage. Apa itu single stage? Itu biasanya langsung dorong aja pada habis itu bisa dikendalikan. Nah disitulah letak kendali tadi biasanya menggunakan tadi propelan hybrid atau propelan cair, sehingga adjustment dari thrustnya itu bisa diatur. Tapi kalau propelan padat saja itu biasanya tidak bisa terkendali. Itu menjadi sebuah roket. Tapi kalau bisa dikendalikan menjadi roda singkatan dari peluru kendali. Pada saat kalian memasukkan padatan di dalam cup propelan, itu nanti ada beberapa green itu luas permukaan untuk bisa mengendalikan permukaan. Tadi aku bilang tadi bahwa roket itu bisa dikontrol, nggak bisa dikontrol dari pada saat awal. Jadi pada saat pembakaran mau pakai sigaret burning atau dari ujung atau dari dalam itu nanti ngejudgementnya seperti ini. Jadi roket itu berjalan. Jadi ada yang produksi, kalau diproduksi itu freestanding itu propelannya bisa dicopot dimasukkan, atau casting itu dicopot di dalam cupnya itu nanti langsung dipakai. Kemudian komposisi tadi kan double base bisa komposit. Kemudian yang geometrinya tadi jenisnya geometri. Nah ini N-Brunei, tubular, multitubular, star, dogbone, kemudian seterusnya. Jadi itu di dalam propelannya nanti pada saat casting atau pada saat kalian membuat propelan itu macam-macam. Karena misalkan kalau ini berbakar dari sini semua, berbakar terus gitu semua bisa masuk. Kalau ini luas permukaannya bakar gede, ini luas permukaan berbakar dari sini bisa. Nah, kalau ini biasanya yang solid ini, yang tadi saya bilang sigaret burning, jadi ujung bakarnya. Ini awal dari pertemuan awal tentang vertikal dari propelan, kita bisa menggunakan tanya jawab. Silakan, ada yang bisa ditanyakan? Ben, silakan. Sebelum Bapak izin Bapak kimia dan solusi yang bertanya. Jadi apakah hanya daya dorong, parameter ataupun yang harus diperhatikan untuk memilih satu propelan? Oke, terima kasih. Nah ini pas pertanyaan Iren berhubungan dengan yang saya gambarkan ini. Apakah hanya kita memperhatikan daya dorong saja di dalam sebuah membuat propelan? Enggak. Banyak hal yang digunakan. Memang pada saat nanti kalian belajar tentang propelan ada namanya ISP, Impulse Specific dari propelan tersebut. Itu kombinasi dari daya dorong, kemudian tekanan dan waktu. Ya, waktu di mana daya dorong itu tumbuh atau timbul, kemudian tekanannya. Jadi pada saat kita membuat sebuah propelan itu banyak hal yang
kita gunakan yang tadi, makanya kita menggunakan yang tipe T yang kayak apa sih? Mau pakai bintang berapa sih? Pakai sigaret atau pakai yang tadi yang cukulat dan lain sebagainya, itu memperhatikan apa? Memperhatikan kemampuan bakar propelan tersebut, waktu terjadi pembakaran itu juga diperhatikan. Tekanannya terlalu tinggi, over pressure akan meledak sejuknya, itu tekanan diperhatikan. Kemudian berat, kita cari propelan yang beratnya lebih ringan sehingga tapi menghasilkan produksi gas yang tinggi untuk bisa tadi sampaikan menghasilkan thrust. Jadi sebelum melihat ujungnya thrust, tapi kita harus melihat belakangnya dari thrust tadi. Tadi tekanan, temperatur juga. Kalau overheat juga bisa menimbulkan material yang rusak. Itu biasanya hancur di dalam pada saat keluarnya gas di thrust itu apa tadi? Nozzle. Nozzle itu overheat, terbakar sehingga terjadilah perubahan dari luasan nozzle, pasti akan tergeserlah itu jarak ataupun sasaran. Jadi ada yang bisa kasih solusi jawaban? Jadi saya jawab langsung ya. Propelan pada saat kalian mendesain sebuah munisi atau sebuah wahana yang membawa materi yang akan kalian delivery ke dalam satu titik ke titik yang lainnya, tadi bilang propelan itu sudah didefinisikan pada saat awal. Jadi pada saat kalian duduk di sini sudah mendefinisikan, saya jadi dosen, kalian jadi mahasiswa di dalam suatu sistem perkuliahan. Bisa nggak nanti di ujung-ujung kalau saya nggak ngerti tanya ke kalian, boleh, tetapi bukan saya menjadi siswa. Ya, diskusi dua arah. Sama tadi kalian nyatakan propelan pada saat nanti belum habis terbakar bisa jadi bahan peledak. Kecil sekali kontribusinya terhadap bahan peledak nanti. Makanya di sini ini saya jelaskan tadi pada saat kalian menggunakan roket propelan padat dan cair. Tetapi intinya kita baru bicara tentang propelan padat di sini, propelan cair di sini. Tapi yang kamu bilang tadi bahan peledak ada namanya warhead. Jadi propelan ini kita tidak bicara tentang load-nya atau material yang di bawahnya, bukan di bawah, tapi di bawah. Nah, pada saat kalian nanti bicara tentang munisi, nah, bicaralah tentang warhead yang di bawah masuk ke bahan peledak. Jadi bahan-bahan propelan itu biasanya habis di perjalanan. Sebelum sampai sasaran dia habis. Yang membuat daya dorong apa? Gas bakarnya di dalamnya. Jadi pada saat sampai tujuan sudah nggak ada propelannya lagi, sudah habis dibakar. Bakarnya sepersekian second, 1 second, 2 second gitu. Kecepatan, tapi terus bakar di dalamnya, di dalam tube tadi, di dalam chamber ini. Nah, di chamber ini tentunya gas padat didistribusikan keluar pelan-pelan. Yang tadi saya bilang, disinilah panas yang titik tinggi panasnya yang tidak boleh merusak. Kalau itu jadi kerusakan, misalkan bergeser sedikit, pasti sasaran akan bulat. Oke, paham ya? Mulainya? Coba. Bapak, Kepala Kodek Kimia saya juga izin bertanya, mengapa solid rocket engine itu tidak dapat throttle atau dimatikan setelah menyala, sedangkan liquid rocket engine itu bisa? Ya, memang tadi saya jelaskan dulu. Nah, itu tadi saya jelaskan di awal bahwa untuk bedanya roket dengan rudal itu di sini. Jadi kalau roket tadi kamu tidak bisa menghentikan pembakaran roket. Misalkan ini terbakar gitu, kamu mau berhentikan di sini, ini bakar seks itu, hentikan di sini. Iya caranya gitu kan? Ya, oke. Yang lainnya? Kalau tidak ada tugas tambahan nanti terakhir. Saya kira itu tugas berikutnya minggu depan. Kalian bisa membuat diskusi 5 kelompok untuk menyampaikan tadi propelan padat, cair, kemudian yang militeri, non militeri, kalian pelajari. Satu lagi kelompok terakhir, nanti kalian aplikasinya yang multi state. Nah, ya, dari ya. Saya kira itu. Saya akhiri sampai di sini. Kalau tidak ada tambah lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
pelajaran untuk oper kimia. Duduk siap, drop. Sama laporan. Pembelajaran telah dilaksanakan, laporan selesai. Bisa lanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Silakan. Jalan. Akhiri pertemuan, berdoa mulai. Berdoa selesai. Serat, itu tepat. Gerak. Demikian video PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.